pagi, Bapak, Ibu, para penguji. Perkenalkan, nama saya Eduarda Oktavia Maran, asal instansi SDK Tobi Butung, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Hamsan-Wadi. Saya siap mengikuti ujian kinerja tahap 2 tahun 2020. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Hari ini kita belajar pelajaran matematika. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Ibu minta doa orang teman untuk memimpin kita dalam doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Silakan dulu. Terima kasih, Bu. Ada teman yang hadir hari ini? Ada. Siapa saja? Mari juga. Kenapa mereka? Sakit. Jadi orang teman kita tidak hadir ya, sakit. Hari ini kita belajar materi tentang pecahan. Sedangkan sub materinya tentang penjumlahan pecahan. Kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Masih ingat ke tidak? Masih. Kalau namanya pecahan itu penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal tambah atau menjumlahkan saja pembilangnya. Sementara penyebutnya sudah sama. Sekarang coba Ibu kasih satu contoh soal pecahan dengan penyebut sama dulu. 2/3 ditambah 5/3. Siapa yang bisa kerja di papan? Ya. Berarti coba bantu Ibu kerja di papan. Sama dengan 2 tambah 5 sama dengan 3 sama dengan 7/3. Tepuk tangan untuk teman beting. Sekarang coba perhatikan di papan. Ini penyebutnya sudah sama ya, yaitu 3. Jadi langkahnya kita cukup menjumlahkan saja pembilangnya. 2 ditambah 5/3. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita pakai penyebutnya tetap 3.
7. 7 ini dapat dari mana? 7 ini dapat dari 2 tambah 5. Sama dengan 7/3. 7/3 itu kita tidak bisa sederhanakan. 2/3 tambah 5/3 sama dengan 7/3. Itu kita belajar tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Hari ini kita belajar tentang penjumlahan dengan penyebut yang berbeda atau tidak sama. Sekarang anak-anak coba perhatikan di sana. Ada 2 tujuan pembelajaran yang mau atau ingin kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, itu anak-anak atau siswa sekalian diharapkan untuk bisa menjelaskan dan melakukan penjumlahan dengan 2 pecahan yang berpenyebut berbeda. Sementara tujuan yang kedua, anak-anak diharapkan dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. Memecahkan masalah ini artinya bahwa kita menggunakan soal cerita. Itu yang dinamakan dengan memecahkan masalah. Oke? Jadi kemarin kalau kita sudah belajar tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama, hari ini kita coba belajar tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Perhatikan, kita masih perhatikan di slide yang ada di sebelah kiri ini. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di sana dalam melakukan penjumlahan pecahan biasa dan penjumlahan pecahan campuran. Yang pertama, kalau dalam menjumlahkan pecahan biasa dan pecahan campuran, yang perlu kita maka kita tinggal menjumlahkan pembilang dari kedua penyebut tersebut. Seperti ini tadi. Kali ini kita langsung menjumlahkan pembilangnya karena penyebutnya sudah sama. Lalu yang ketiga, jika penyebutnya berbeda atau belum sama, maka kita perlu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Hari ini kita belajar tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda atau tidak sama. Supaya lebih jelasnya, kita perhatikan contoh soalnya di papan. Ada 2 cara, diulangi. Ada 2 cara dalam melakukan penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Ada 2 cara. 2 cara itu apa saja? Mari kita lihat bersama. Cara yang pertama. Di sana, di slide dia tulis, di situ tertulis. Cara yang pertama adalah menyamakan penyebut dengan KPK. Masih ingat apa itu KPK? Masih. Apa itu KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil. Kalau sudah tahu apa itu KPK, maka sekarang kita perhatikan langkah-langkahnya. Kita pindahkan soal yang ditampilkan di slide sana. Kita lihat penjelasan ibu punya di papan sebelah sini. Sama-sama kita perhatikan soal di sana, baca lalu ditulis kembali di sini. Baca 2/3 tambah 1/4. Oke, sekarang semua perhatikan di sini. 2/3 tambah 1/4. Penyebutnya belum sama ya ini. 3 dan 4. Caranya bagaimana? Tadi situ sudah dijelaskan. Cara yang pertama kita menggunakan menyamakan penyebutnya dengan KPK. Karena kita lihat penyebutnya di sini 3 dan 4, maka langkah pertama kita harus mencari dulu lipatan dari 3 dan 4 ini. Kita lihat satu persatu. Lipatan dari 3. Sama dengan berapa saja? 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Ya. Sekarang kita lihat kelipatan 4. Berarti 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Ketika kita sudah mencari kelipatan, langkah selanjutnya adalah kita melihat angka yang sama yang ada pada kelipatan 3 dan kelipatan 4. Angka yang sama di sini ada
Maka 12 ini kita jadikan dia, atau kita sebut dia sebagai KPK. Yang sebentar kita gunakan dia sebagai penyebut. Kita tulis dulu di sini. KPK dari 3 dan 4 sama dengan 12. Kalau kita sudah tahu KPK-nya 12, sekarang kita pindah dari contoh soal yang tadi di atas itu ke bawah sini, kita bisa kerjakan. 2/3 tambah 1/4. Supaya jangan bingung, anak-anak, 12 ini kita sudah menentukan kayak KPK. Jadi kita tulis dia menjadi penyebut. Sepanjang ditulis memang penyebutnya 12. Karena dia sudah KPK, maka kita sudah jadikan dia sebagai penyebut. Langkah selanjutnya, 12 ini dibagi 3. Kita lihat di pecahan yang pertama saja dulu. 12 dibagi 3 berapa? 4. Di sini 4. 4 kali dengan berapa kali dengan pembilangnya? 12 bagi 3 hasilnya sama dengan 4. 4 kali pembilangnya. Pembilangnya berapa di sini? 2. 4 kali 2. Tanda tambah yang ini kita pindahkan dia ke sana. Tulis tambah ulang. 12 dibagi 4. Sekarang kita lihat sudah pecahan yang keduanya. 12 bagi 4 berapa? 3. Tulis di sini 3. 3 ini dikali 1 pembilangnya. Berapa? 3 dikali 1. Oke. Sama dengan. Sekarang kita tinggal hitung saja. 4 kali 2 itu berapa? 8. Tulis 8/12. Pernya tetap 12. Tambah. 3 kali 1 berapa? 3. 3/12. Sama dengan. Sekarang kita tinggal jumlahkan. 8 tambah 3 sama dengan 8. 11/12 ini tidak bisa disederhanakan lagi, atau kita tidak bisa kecilkan dia lagi, sehingga hasil dari 2/3 tambah 1/4 sama dengan 11/12. Bisa mengerti sampai di sini? Bisa. Itu masih cara yang pertama yang disebut dengan KPK. Sekarang kita perhatikan cara yang kedua. Cara yang kedua dengan cara apa di sana? Cara cepat kali silang. Sekarang kita perhatikan di papan sebelah sini. Cara yang kedua. Cara cepat kali silang. Sekarang, contoh soal yang sama ini coba kita gunakan dengan cara cepat kali silang. Kita mau buktikan hasilnya sama atau tidak. Tahu? Baca soalnya. 2/3 tambah 1/4. Perhatikan caranya sini, langkah-langkahnya di sini. Perhatikan di sini, semua perhatikan. Langkah yang pertama, kita kalikan pembilang pada pecahan yang pertama ini dengan penyebut pada pecahan yang kedua. Pada yang bingung kita tarik begini. Buat tanda panah di sini. Artinya bilangan yang ini kita kalikan dia dengan bilangan ini. Ya mak, jangan perhatikan ini, bukan perhatikan di papan. Cara yang pertama diulang. Pembilang yang pertama dikalikan dengan penyebut yang kedua. Supaya yang bingung kita tarik begini. Langkah yang kedua, penyebut pada pecahan yang pertama kita kali dengan pembilang penyebut pada pecahan yang pertama kita kali dengan pembilang pada pecahan yang kedua. Berarti angka ini saya kali dia dengan ini. Lalu langkah yang ketiga, kita kalikan kedua penyebutnya. Ini langkah yang ketiga. Sekarang kita tulis. Kalau ketiga kita sudah buat ini, kita tinggal tulis saja. Langkah pertamanya tadi, ini ketemu ini. Berarti berapa kali berapa? 2.
hasilnya kemana? 11. Jadi dari dua cara untuk menemukan pecahan dengan penyebut yang berbeda ini, Ibu hari ini menjelaskan ada dua cara. Jadi anak-anak tinggal memilih mau pakai cara satu atau mau pakai cara yang kedua, tergantung kepada anak-anak sendiri. Lebih bisa atau lebih mudah pakai cara yang mana. Jadi sebentar kalau mengerjakan contoh, mengerjakan latihan, tidak perlu mengerjakan dengan dua-dua cara itu. Sepanjang tadi Ibu menjelaskan, oh saya lebih mengerti di cara yang kedua, pakailah cara yang kedua. Atau Ibu saya lebih bisa pakai cara yang pertama, maka pakailah cara yang pertama. Intinya bahwa jalan dan hasilnya itu benar. Bisa? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya. Pernah atau tidak? Ibu tanya, pernah atau tidak? April? Pernah atau tidak? Mama pergi loleba atau pergi pasar, pulang datang bawa kue. Pernah atau tidak? Di rumah ada adik atau tidak? Ya, ada adik berapa orang? Ada 1. Mama pulang dari loleba, pulang pasar ini bawa kue cuma 1. Tetapi kue roti yang besar, satu potong 2.000 itu. Bawa kue cuma 1. Ketika sampai di rumah, April dengan adik ada di rumah. Maka kue ini Mama harus berikan kepada April dan adik. Kira-kira April dan adik itu dapat berapa bagian? Setengah. Dalam pecahan kita tulis 1/2. Materi itu yang kita belajar hari ini tentang pecahan. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah mengalami yang namanya pecahan itu. Contohnya seperti tadi. Atau adik mama pergi kebun pulang datang bawa mangga. Mangga 5 buah. Mau bagi kita 2 orang. Maka 1 orang pasti dapat 2,5. Benar atau tidak? Maka itu contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan. Sekarang kita perhatikan contoh soal yang kedua. Ini contoh soal yang pertama. Sekarang kita perhatikan contoh soal yang kedua. Lihat di slide. Kita baca sama-sama. Untuk kegiatan pramuka, Ano membawa 3/8 meter tongkat kayu. Sedangkan Yose membawa 2/5 meter tongkat kayu. Berapa meter panjang tongkat kayu milik Ano dan Yose jika digabungkan? Kemarin Ibu sudah katakan namanya soal cerita berarti harus ada diketahui, ditanya, baru dijawab. Ya, di sana coba kita sudah lihat di situ diketahui sudah ada, ditanyanya dan dijawab Ibu sudah siapkan sebagian di situ. Sekarang coba ambil kertas di situ. Coba ambil kertas dan kerja itu. Coba kita kerja lanjut. Tongkat kayu Ano tadi 3/8. Sementara tongkat kayu Yose 2/5. Kalau digabungkan panjangnya berapa? Coba kerja 3/8. Kalau digabungkan dengan 2/5. Ada yang bisa kerja di papan? Ya, oke. Langsung jawab saja karena kita ditanyanya kita sudah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman aku. Perhatikan di papan. Sekarang kita perhatikan jawaban yang teman kamu punya kerja di papan tadi. Dia pakai cara yang kedua tadi dengan cara cepat kali silang. 3 kali 5 tambah 8 kali 2/8 kali 5. Sama dengan 3 kali 5 itu 15. Tambah 8 kali 2 itu 16. Per 8 kali 5 nya 40. Sama dengan 15 tambah 16 31/40. Ini
merupakan pecahan yang paling kecil sudah atau paling sederhana karena tidak bisa disederhanakan lagi. Lalu jangan lupa di sana soal cerita. Maka yang terakhirnya jadi dia tanya apa di sana tadi? Menapakah terok panjang memuat kayu milik Arno dan Yose jika dibuang. Ya, jadi panjang tongkat kayu Ano dan Yoce ya. Ano dan Yoce jika digabungkan sama dengan 31/40 meter. Jangan lupa satuannya meter di soal. Gunakan KPK. Kita lihat kelipatan 8-nya. Kelipatan 8 di sana 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 5 berapa saja di sana? 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Di sana angka yang sama yang diberi tanda merah di sana tertinggal di sana angka berapa? 40. Maka kelipatan dari 8 dan 5 adalah 40. Sekarang 40 kita sudah jadikan penyebut itu. Berarti 40 bagi 8 sama dengan 5. 5 per 3 15. Di sana lihat tertulis 15 per 40. Ditambah 40 tadi dibagi 5 8. 8 per 2 16. Tambah tadi 16 per 40 sama dengan 15 tambah 16 per 40 sama dengan 31 per 40. Sama kan tidak dengan yang teman aplik kerja dari sini? Sama. Begitu juga yang cara yang kedua yang aplik kerja tadi dia sudah muncul di situ. Sama toh? Jadi materi yang kita pelajari hari ini hanya itu. Dan dengan mendengar penjelasan yang dijelaskan oleh Ibu tentang dua cara menyamakan penyebut dengan pecahan yang pecahan yang penyebutnya berbeda ini, maka sekarang ada yang mau tanya? Tidak ada. Contoh soal, dua contoh soal masih ada di sini ya. Contoh soalnya yang pertama ada di sini, contoh soal yang kedua ada di sebelah sini. Hanya bedanya di soal cerita berarti jangan lupa kita tulis diketahui, ditanya, baru dijawab. Ingat, tidak perlu mengerjakan menggunakan dua cara itu. Cukup menggunakan satu cara yang dianggap bisa atau lebih mudah kerjakan. Jadi sekarang nanti Ibu bagikan LKPD-nya atau lembar kerja soalnya, lalu sudah siapkan juga dengan lembaran jawabannya, jadi kita kerja latihan soalnya. Lembaran jawaban sudah disediakan nama, kelas, dan hari tanggal. Ingat, namanya harus menggunakan nama lengkap, jangan pakai nama panggilan. Ibu minta ada orang teman untuk kerja di papan. Dia ini kerja yang satu. Lepas alat tulis semua, perhatikan di papan. Ini kerja nomor 1 ya. Baca bersuara memang. 1/4 sama dengan 4
5 tambah 8 20. Tepuk tangan untuk teman Deni. Dia menggunakan cara yang berapa? Cara yang kedua, yaitu cara cepat kali silang. Ada yang dapat hasilnya seperti ini? Emang? Sama atau tidak? Sekarang coba kita perhatikan salah satu contoh soal dengan soal cerita. April bisa? Ya. April coba kerja soal nomor 4. Kita lihat satu soal cerita atau tidak usah tulis soal lagi. Jangan angkat ke atas lagi supaya dua bak air. sebanyak 5/8 bagian. Bagian air gejala. Dikalikan 6. 30 dikalikan 8. 8, 16, 24, 32, 40, dan seterusnya. KPK dari 6 dan 8 adalah 24. 3/6 ditambah 5/8 sama dengan 24 dari 6, 8. 8 dikali 3. 4 dikali 3. 24 bagi 8. 3 kali 5. Sama dengan 4 kali 3, 12, ditambah 3 kali 5, 15. Per 24. Sama dengan 12 tambah 15, 27. 27 per 24.
berisi seluruh adalah 27/24. Bagian. Tepuk tangan untuk teman April. Jadi dari dua teman kalian yang sudah menjawab latihan soal di papan ini, maka Ibu anggap kalian sudah bisa mengerjakan atau sudah bisa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan menjumlahkan pecahan dengan penyebut berbeda. Bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Sekarang Ibu mau mengulangi kembali materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Hari ini kita belajar tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Ada berapa cara tadi? 2 cara. Cara yang pertama yaitu menyamakan penyebutnya dengan menggunakan KPK. Lalu cara yang kedua dengan cara cepat kali silang. Masih ingat toh angka-angkanya? Masih. Jadi dari dua cara itu ulang lagi, tidak perlu engkau belajar keduanya. Dari dua itu engkau sudah tahu satu caranya, itu berarti engkau pakai yang itu saja. Ini bisa lebih gampang pakai cara satu. Atau itu bisa tidak, bisa lebih bisa dengan cara yang kedua. Maka pakai saja antara satunya. Tidak perlu pakai keduanya. Bisa? Bisa. Sudah selesai? Sudah. Kumpul kembali di sini. Mulai dari situ Iren. Dengan soalnya sekalian. Berarti dengan mengerjakan latihan soal, maka pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini dulu. Ingat, sekarang ini kita dalam wabah virus corona ya. Langkah yang pertama itu kita perlu memperhatikan ini 3M sebenarnya. 3M itu apa? Memakai masker. Lalu yang kedua mencuci tangan. Dan yang ketiga menjaga jarak. Lalu jangan lupa sekalipun kita belajar di rumah, lebih banyak kita belajar di rumah, tapi kita tetap semangat. Belajar itu tidak hanya di sekolah saja. Di mana saja kita belajar, kita bisa belajar, termasuk di rumah. Jadi jangan bilang satu minggu saya datang sekolah satu hari saja, jadi hari Kamis saja yang saya sekolah atau saya belajar. Mari Ibu mengajak kita sekarang untuk berdoa. Berdiri supaya kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita. Orang teman Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam